Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, kita masuk di pelajaran kedua masih terkait dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, yaitu cinta dan benci karena Allah Ta'ala. Ya. Ini hal yang sangat penting. Ini adalah prinsip hidup seorang muslim, bahwa kita mencintai itu karena Allah, membenci juga karena Allah, bukan karena perasaan kita sendiri. Jadi kita cinta apa yang dicintai oleh Allah, kita benci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, maka di sini misalnya adalah apa? Cinta karena Allah yaitu mencintai kaum mukminin karena sifat-sifat yang ada pada mereka. Karena pada diri seorang mukmin itu ada keimanan, ada amal soleh yang dicintai oleh Allah. Maka kita pun cinta kepada mereka. Dan yang kedua, contohnya adalah apa? Yaitu kecintaan sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin. Itu contohnya. Dan nanti banyak sekali contoh-contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Maka silakan nanti dilihat di buku kalian. Nah, adapun konsekuensi cinta karena Allah. Nah, jadi ketika kita sudah menyatakan cinta karena Allah, yaitu mencintai kaum mukminin tadi, berarti apa? Satu, kita harus loyal terhadap kaum mukminin. Jadi kita harus membela mereka, menolong mereka, berbuat baik, memuliakan, husnudzon, kemudian tinggal bersama mereka. Sehingga di sini kita wajib untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menumbuhkan kecintaan karena Allah. Ya, contoh misalnya apa? Kita mengucapkan salam, ya kan? Kemudian kita saling memberi hadiah, ya kan? Maka itu akan menumbuhkan kecintaan karena Allah Ta'ala. Sampai kita ini betul-betul ya tulus dalam mencintai kaum mukminin. Ya, sebagaimana ya kita lihat kecintaan orang-orang Ansor kepada sahabat Muhajirin. Sampai mereka ya diceritakan ada yang punya rumah silahkan separuh untukmu. Ya, sampai ada yang punya istri lebih satu, ya ditawarkan kepada sahabat Muhajirin, silakan kamu pilih mana dari istriku yang kamu suka, nanti saya ceraikan kemudian kamu nikahi. Sampai segitunya kecintaan itu. Ya, maka mari kita bangun kecintaan di antara kita. Ya, karena kita sama-sama mukmin. Kemudian yang kedua, benci karena Allah. Artinya apa? Kita membenci orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya, karena ada pada orang itu perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Seperti kita membenci orang kafir, karena ada pada mereka itu kekufuran gitu loh. Ya, maka di sini ada dua disebutkan. Yang pertama, membenci pelaku kemaksiatan. Nah, kita benci pada pelaku kemaksiatan karena maksiat yang mereka lakukan pada Allah Ta'ala. Itu. Nah, maka pada mereka ini terkumpul kecintaan dan kebencian. Jadi misalnya ada seorang mukmin melakukan perbuatan maksiat, maka dari satu sisi kita cintai karena mereka punya iman, sisi lain kita benci karena mereka melakukan perbuatan maksiat. Ya. Kemudian yang kedua, membenci orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah kebencian secara total. Tidak ada lagi kecintaan. Nah, sehingga dikatakan oleh Allah di surat Al-Mujadilah ayat ke-22 itu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Tidak akan kau dapati wahai Rasul, ya, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Maka di sini untuk yang nomor 2 ini
kita benci secara total. Cuman kita ingat ya, kebencian kita karena Allah tidak boleh menjadikan kita berlaku zalim, melampaui batas tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, misalnya terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi kita, ya, jadi misalnya kafir zimmi misalnya, maka kita tidak dilarang untuk berbuat baik pada mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Ya, silakan kalian berbuat baik, kalian berlaku adil kepada mereka. Syaratnya apa? Tidak memusuhi, tidak mengusir kita. Nah, ini ya anak-anakku ada tugas ya, silahkan nanti dikerjakan. Nah, apakah mungkin terkumpul antara kecintaan dan kebencian pada diri seseorang? Ya, jadi mungkinkah ada satu orang itu tadi satu sisi dibenci, satu sisi dicintai? Jelaskan. Kemudian sebutkan 3 bentuk cinta karena Allah dan 3 bentuk benci karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa menjadikan keimanan kita itu meningkat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.